Selamat datang di segmen analisa. Salah satu bagian yang ngebuat masyarakat semakin geleng-geleng kepala terhadap reaksi Agus adalah pada saat kita ketahui Novi bilang bahwa Agus sudah ditawari 300 juta rupiah untuk Densu agar dipakainya berobat gitu dengan tujuan adalah kata Densu ya kalau memang Agus kesulitan keuangan sekarang karena uangnya menjadi permasalahan ya udah pakai aja itu untuk berobat. Walaupun kita tahu tidak mungkin Agus sekarang kesulitan keuangan karena uang cash di tangan dia saat ini paling tidak ada beberapa ratus juta rupiah. Pertama dari sekitar 200 juta yang merupakan bagian donasi 1,5 miliar itu berada di tangan Agus. Ada juga 35 juta dari Yayasan Novi plus juga 50 juta dari Krisnamurti dan ada mungkin puluhan juta dari kuasa hukumnya yang ngebantunya selama ini dengan berbagai macam donasi. Tapi kan Densu mengatakan bahwa kok saya malah dituduh katanya mau menyogok Agus gitu dengan ngasih uang 300 juta rupiah tersebut. Ini kita coba dengarkan adalah statement dari Farhad Abbas yang dia mewakili kliennya bahwa Farhad itu dihubungi sama Wawa dan Agus dan Elmi terkait uang 300 juta yang mau dikasih ke Agus dari Bank Densu. Oke, kita coba dengarkan versi dari Farhad ini seperti apa. Kalau dari versi Novi, kita sudah bahas kemarin ya pada saat dia ngobrol dengan Bunda Korla teman-teman. Memang itu harusnya dirahasiakan. Tapi anehnya justru dibocorkan oleh Novi dengan melakukan komunikasi video dengan Korle. Jadi apa yang disampaikan Denny Sumargo mengenai Agus, lu terima aja 200 juta, tambah 100, 300 dan lain sebagainya. Tapi jangan beritahu pengacara. Ini sifatnya rahasia. Dari awal aja mereka ini begini gayanya, selalu menghubungi klien kita langsung, tidak boleh ada pengacara dan dirahasiakan. Tapi di luar itu Novi ngedek-ngedek gitu. Mereka mau terima guys 300 juta, mereka bilang gak cukup gini. Itu jelas-jelas Novi itu menggiring. Hei Novi, kamu itu kan ketua yayasan, kamu ini sebenci apa sih sama Agus? Kalau menurut aku yang dilakukan Novi itu bukan simbol kebencian ya, tapi kenapa Novi membocorkan itu di sosial media? Karena mungkin dia tuh gregetan, kesel gitu. Karena apa kesel dan gregetannya? Dari timnya Agus, tim kuasa hukumnya selalu bilang, buruan balikin uang 1,3 miliar itu biar dipakai buat Agus. Karena Agus juga mau ke Singapura, nggak mau di Indonesia dulu, mau mencari second opinion dari rumah sakit. Kesannya adalah seperti itu kan ya. Ya udah kalau gitu Novi kan juga sudah cerita bahwa dia sudah tahu planning buat kesehatannya Mas Agus yang berdasarkan dokter, biaya operasi apa aja yang harus dilakukan sampai kulitnya, itu udah tahu rinciannya berapa biayanya. Nah mungkin dengan Densu memberikan uang 300 juta rupiah tersebut, itu kurang lebih adalah biaya yang akan dibutuhkan, dihabiskan untuk Agus melakukan tindakan-tindakannya. Masih ada loh beberapa ratus juta lagi yang ada di tangannya Agus. Dan Novi menilai itu sudah cukup kalau memang dia beneran fokus mau sama kesehatannya doang. Karena kalau dia fokusnya pada uang yang 1,3 miliar tersebut, itu kan sedang menjadi perdebatan sekarang. Apalagi perwakilan kuasa hukum dari donatur juga sudah mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di sidang perdata nanti, yang artinya kan uang tersebut nggak bisa diotak-atik. Walaupun nanti ada pertemuan dengan Kementerian Sosial, bahkan sampai Pak Menteri Sosialnya, kalau keputusan hukum nanti itu adalah ingkrah bahwa uang tersebut tidak diberikan ke Agus, ya Menteri pun tidak bisa melakukan apapun. Jadi kan sembari menunggu proses itu, maksudnya Densu adalah ya udah pakai aja dulu nih uang ini. Dan Novi kesel kayaknya dengan kesannya bahwa Agus pengen fokus ke kesehatan, tapi sudah ada tawaran tersebut, malah dia menolaknya. Reaksi dari Densu pada saat dikatakan bahwa dirinya tuh menyogok si Agus agar mencabut laporannya Novi, ini reaksinya dari Densu yang kelihatan banget dia kesel. Dia nggak mau lagi deh ngebantu Agus, katanya di sini. Menyesal gue melakukan itu. Menyesal katanya. Saya harus menyesal karena niat saya dianggap salah ya. Jadi niat saya dianggap salah karena dianggap malah menyogok Agus. Oke? Jadi saya minta maaf
kepada Agus, Wawa dan keluarganya, niat saya jahat, saya tidak akan bantu lagi. Minta maaf kepada Wawa, Agus, dan keluarga, niat saya jahat, saya tidak akan bantu lagi. Kalau begitu. Jadi ini adalah bagian yang sangat disayangkan ya. Kalau memang mohon maaf ya, 300 juta bukan uang kecil loh teman-teman, itu uang gede loh. Untuk Agus saja mungkin 300 juta belum tentu dalam setahun dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Dan 300 juta udah lebih dari cukup sebenarnya untuk melakukan tindakan-tindakan buat kulitnya, buat matanya, dan sebagainya. Tapi kenapa? Memang kita harus fair. Mungkin dengan Densu memberikan bantuan tersebut akan ada konsekuensi. Misalnya konsekuensi ya udahlah kalau gitu, ini konsekuensi yang tak tertulis sepertinya. Karena kan cuma omongan doang ya, nggak ada tanda tangan, nggak ada perjanjian, cuma ngomong doang. Jadi ada konsekuensi yang tak tertulis, ya udahlah Mas Agus, kalau sudah terima uang dari saya, Mas Agus mbok nurut sama saya, nggak usah dengerin lagi kata kuasa hukumnya. Mungkin seperti itu. Nah, tetapi kan dari pihak Densu menurut aku udah gentleman loh. Dia menawarkan 300 juta, tidak perlu tanda tangan apapun. Itu kan hanya asumsinya dari keluarganya Wawa kan ya, yang mengatakan bahwa itu nyogok, biarin kita nggak meneruskan laporan buat Novi. Kan itu hanya asumsi. Tidak ada hitam di atas putih kertas gitu kan ya, bahwa harus mencabut, kan tidak. Sebenarnya Densu hanya fokus kepada kesehatannya. Kalau itu yang aku tangkap dan selama ini digembur-gemburkan dari pihaknya Agus. Makanya Novi juga kesel kalau memang fokus ke kesehatan, ya udah terima aja buruan segera begitu. Walaupun tanpa uang tersebut, Agus pun juga sudah bisa karena sebenarnya ada banyak bantuan yang lain yang dia dapatkan. Nah, terkait dengan Alvin Lim yang kemarin kan nantangin Densu, bahkan marah-marah ke Novi, siram tuh ke muka kalian, nanti saya kasih mobil saya yang harganya sekitar 3 miliar. Hari ini sudah minta maaf, aku lihat Alvin Lim, tapi reaksi dari Densu seperti apa? Kenapa Alvin Lim sampai sebegitunya ke Densu terutama? Saya udah ngobrol sama Pak Oke. Alvin tadi. Everything okay? Ada miskomunikasi antara saya sama Bang Alvin dulu, karena beliau memang waktu itu minta diundang, tapi saya belum kasih kesempatan. Oh, dan gitu. saya menjelaskan kepada beliau, dan beliau bisa mengerti. Saya pikir Bang Alvin cukup bijak tadi pada saat ngobrol sama saya. Jadi masalahnya itu bukan karena Agus berarti Alvin Lim begitu ya. Jadi lebih karena ada masalah dulu, dia ngobrol dengan Pak Mahfud MD, kemudian Densu menyebutkan sebuah case, kemudian Pak Mahfud MD menceploskan, oh itu Alvin Lim ya, mantan napi yang A, B, C, dan D. Nah, Alvin Lim tuh minta untuk diberikan hak jawab, klarifikasi, tapi belum diberikan. Nah, sekarang dari Densu itu akan memberikannya. Nah, sekarang yang anehnya adalah, coba kita dengarkan dulu dari pihaknya Alvin Lim, karena dari sini kita bisa menangkap bahwa biasanya kalau orang, aku kan mikirnya Alvin Lim itu adalah orang yang benar-benar mencari kebenaran gitu loh. Maksudnya gimana? Orang yang mencari kebenaran itu pokoknya apapun, siapapun gitu ya pelakunya, mau itu anaknya sendiri, istrinya sendiri, kalau dia salah ya salah, kalau dia benar ya benar. Tetapi kok kesannya ini tergantung pada kepentingan siapa begitu. Coba kita dengarkan cuplikannya dari Alvin Lim ini. Berita tentang Asok Aguan sudah menjadi tersangka. Oke. Ya, kalau memang itu dilakukan, saya tidak akan mau mencelakai orang yang baik. Saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, karena Densu sudah mengklarifikasi terhadap saya, ya kan, saya udah nggak mau lawan Densu. Oke. Ya. Urusan Bang Farhad dengan Densu dan Novi, biar itu urusan mereka. Saya tidak akan mencederai Bang Farhad karena beliau juga adalah teman saya. Ya, orang-orang yang baik sama saya, orang yang menanam budi, saya nggak mau serang mereka di situ. Silakan kalian cari lawyer lain. Orang-orang yang pernah baik dan menanam budi pada saya tidak akan menyerang mereka. Silakan cari lawyer lain. Dari sini aku mohon maaf ya, aku menangkapnya bahwa yang diperjuangkan Bang Alvin ini bukan tentang kebenaran, tentang kemanusiaan yang seperti dia gaung-gaungkan waktu lalu, tapi lebih masalah ke kepentingan pribadi. Karena biasanya ya, kalau aku bertemu dengan orang-orang yang idealis di sekitarku, pokoknya kalau ada hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, siapapun yang menjadi objeknya atau pelakunya, kalau kamu salah ya salah, mau kamu istriku, mau kamu anakku, mau kamu orang tuaku, kamu salah ya salah begitu. Tapi kan ini
kok kesannya ya tipikal atau khas dari kuasa hukum yang memang diatur dalam undang-undang bahwa kuasa hukum itu boleh kok membela orang yang salah gitu. Tapi di sini apakah Alvin Lim peranannya adalah sebagai kuasa hukum? Kan bukan. Karena kan kuasa hukumnya Agus bukan Alvin Lim. Dan ya kita agak menyayangkan sih dengan bagian ini yang menurut aku ngerubah pandangan sebagian masyarakat Indonesia yang menilai bahwa Alvin Lim ini adalah orang yang vokal. Karena kan dia selama ini cukup vokal ya. Kalau untuk urusan pemerintah yang memang banyak dikritik juga oleh masyarakat. Tapi untuk bagian ini kok sangat disayangkan begitu. Tapi ya sudahlah, tiap orang punya caranya masing-masing menyampaikan idenya. Nah, kita kembali lagi ke Farhad terkait dengan hal ini. Apa statement dia terkait dengan Agus, teman-teman? Dan keluarganya, ya, sesuatu yang sifatnya rahasia oleh Densu, lu bongkar, lu bicara sama diviralkan. Itu coba berpikir untuk apa? Jadi memang ini nggak ada damai lagi dan kita nggak ada damai. Gitu. Ini adalah reverse-nya ke Novi ya. Kenapa udah tahu dibilang itu rahasia, tapi kenapa kamu viralkan? Ya ini untuk menunjukkan sih kepada netizen bahwa yang dinarasikan oleh timnya Agus selama ini bahwa fokusnya adalah kesehatan, itu sepertinya tidak benar. Orang udah dikasih 300 juta aja, masih ditolak begitu. Pengennya ke Singapura, pengen lihat second opinion-nya. Yang ada itu perlahan-lahan pengacara kamu itu akan mundur satu persatu. Gitu ya. Melihat kelakuanmu seperti ini. Yang ada itu adalah orang akan, kok ini kasus ribet banget, kasih aja tuh sumbangannya Agus. Kasih aja ke Mensos kalau memang lu berani gitu. Ya. Dan kalau dia semua habisin uang itu, habisin aja, silakan. Kalau lu berani habisin, gua tantang lu habisin. Ya, sebenarnya nggak ada yang mengatakan mau dihabisin uangnya kan. Tapi terkait dengan isu yang disampaikan bahwa satu persatu kuasa hukum Novi mundur, ini satu hal juga sekarang sedang menjadi perdebatan di masyarakat ya. Kenapa ya kok satu persatu kuasa hukumnya Novi mundur dari Brian, kemudian ada lagi yang lainnya. Aku rasa ini adalah hal yang lumrah sih teman-teman. Karena kan kita itu tidak bisa menilai seseorang hanya dari luarnya aja. Kalau memang ada hal-hal yang mereka mundur, ada ngerasa tersinggung dan sebagainya, ya itu adalah hak mereka. Salah satu poin kalau nggak salah, ada yang bilang bahwa ada salah satu kuasa hukumnya Novi yang ngerasa tersinggung karena dia menunjuk pengacara baru pada saat datang di Kementerian Sosial bertemu dengan menteri. Alasannya karena waktu itu ada miskomunikasi, susah dihubungin dan waktunya mepet sekali, makanya Novi langsung mencari pengacara baru. Karena nggak mungkin pada saat nanti datang di Kemensos tanpa dihadiri adalah kuasa hukum. Menurut aku itu adalah putusan yang tepat sih. Karena apa? Karena kalau yang dibawa adalah kuasa hukum yang lama-lama, yang notabene Farhad Abbas ini punya cerita yang tidak mengenakan. Kan Farhad Abbas sering nyenggol-nyenggol tuh kuasa hukum yang bilang katanya rambut kuning atau apalah ABC dan D. Itu nanti kalau seandainya nanti mereka ketemu mediasi di Kementerian Sosial, dugaannya dikhawatirkan takut ada kayak sentimen-sentimen pribadi. Jadi lebih baik adalah dengan pengacara yang benar-benar baru, yang belum ada clash, konflik antara individunya. Suka nggak suka, kita profesional kok, kita nggak akan ngebawa urusan pribadi. I don't think so. Di era seperti sekarang ini, apapun bisa terjadi dan menurut aku pilihan Novi sudah tepat ya, dengan membawa adalah pengacara baru yang tidak ada rangkaian drama-drama sebelum ini. Dan menurut aku itu bukan bentuk tidak menghargai, kan ada bisa banyak ngebantu di bagian-bagian lainnya juga ya teman-teman. Itu dulu yang bisa aku update mengenai drama Agus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.